kenapa fenomena ini kemudian menarik Litbang Kompas sampai kemudian harus melakukan survei? Ini kan fenomena yang menonjol ya. Kita akan selalu meliput, meneliti, melakukan riset, baik dengan kualitatif, dengan kuantitatif, terhadap fenomena, apalagi ini terkait dengan core competence kami, yaitu soal politik dan situasi menjelang pemilu 2024. Ya. Sehingga kami melakukan riset, tetapi riset ini sebetulnya juga masih pendahuluan. Riset kami yang utuh sebetulnya akan kita lakukan nanti setelah Lebaran ya. Kalau yang ini kami mencoba memotret melalui media sosial, melalui aplikasi yang namanya Talkwalker ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin lebih familiar, ada juga Drone Emprit dan seterusnya. Ini Talkwalker. Nah, memang potretnya mungkin tidak terlalu komprehensif karena ada keterbatasan di sana sini dan periodenya hanya sekitar 1 minggu yang kami potret. Sekitar 23 sampai dengan 30 Maret. Nah, itu yang kemudian metode pengambilan sampling ya? Iya. Itu yang kemudian sebelum kita masuk ke isinya, karena itu harus dikonfirmasi dulu. Karena kemudian nanti para pendukung Ganjar mempertanyakan, ini metode pengambilan samplingnya seperti apa? Atas dasar apa kemudian data-data ini keluar? Jadi ini harus dikonfirmasi dulu di awal. Yang kemudian jadi pertanyaan gini, memang sebegitu berpengaruh ya Mas Toto? Hasilnya seperti apa sih? Biasanya begini ya, terhadap sebuah fenomena, kalau common sense saja, kemudian juga spot check istilahnya ya, spot saja kita bisa melihat bahwa itu berpengaruh atau artinya ada pengaruh, apalagi kalau itu diukur. Jadi memang sangat berpengaruh, tidak hanya berpengaruh. Makanya kita bisa lihat bagaimana sekarang ini angka-angka yang menunjukkan pergerakan-pergerakan elektabilitas, kemudian juga preferensi itu menjadi kacau balau kalau kita bisa sebut semacam itu. Sehingga memang ini sangat menarik, dan apakah ini akan berkelanjutan ya kita akan terus ikuti. Keluarin dong data-datanya, apa sih temuannya seperti apa sih? Jadi misalnya seperti ini kan riset kita 23 Maret sampai 23 sampai 30 Maret ya. Itu lagi panas-panasnya kemarin kan? Panas-panasnya. 23 itu kan peristiwa pada saat Ganjar menyatakan penolakan. Kemudian 30 itu adalah pada waktu Ganjar menyatakan kekecewaannya karena U20 tidak jadi dilaksanakan di Indonesia. Nah, kalau dari pengamatan kami selama 1 minggu itu ada interaksi itu ada sekitar 671.500 hanya dalam 1 minggu. Interaksi di medsos. Itu termasuk banyak, Mbak. Itu 1 minggu loh. Saya orang awam, saya nggak gitu paham. Kemudian percakapannya 156.000. Itu dari berbagai kanal medsos. Nah, kanalnya macam-macam. Tapi kanalnya kalau kita pun misalnya mau sebut kanalnya, ada yang influence-nya yang ininya bisa jutaan, reach-nya bisa jutaan. Misalnya kanal-kanal dari media televisi, misalnya kanal misalnya ya saya sebut saja misalnya potensi jangkauannya yang cukup besar CNN Indonesia misalnya, itu potensi jangkauannya bisa ratusan juta. 23 juta jangkauannya, tapi potensinya bisa 1,9 miliar. Potensi jangkauannya itu untuk CNN Indonesia. Kemudian sebut saja Metro TV, Kompas TV sendiri, itu potensi jangkauannya kan Kompas TV aja 3.200.000 potensi jangkauannya. Jadi kita mau sampaikan bahwa peristiwa Ganjar Pranowo ini lalu memang menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diliput, untuk diriset. Karena faktanya dia menarik banyak akun-akun. Jadi akun yang pro Ganjar juga tertarik, akun yang kontra Ganjar juga tertarik, akun media nasional juga tertarik untuk mengomentari dan memberitakan karena memang sebenarnya nama Ganjar Pranowo itu sendiri seksi untuk diberitakan begitu ya. Paling tidak itu kemudian kenapa jadi banyak media-media mainstream yang juga ikut memberitakan, nggak cuma mainnya di media sosial begitu. Saya rasa sekarang dibanding taruhlah 3 kandidat teratas ya, Ganjar paling seksi. Setelah itu misalnya Anies, lalu yang Pak Prabowo kan relatif sudah dikenal ya, sudah mapan dia tingkat kedikenalannya. Tetapi Ganjar itu memang sesuatu yang sekarang ini paling menjadi tanda tanya karena dia belum memperoleh tiket.